Sistem ini telah diperbaiki oleh Pendeta Za'ba atau Zainal Abidin bin Ahmad. Berdasarkan daftar ejaannya, sistem ejaan Rumi Za'ba lah yang selama ini dianggap rasmi dan kadang-kadang disebut sistem ejaan sekolah. Dulu kita pernah cuba yang vokal A di ujung kita bunyikan A, tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi ke-Indonesiaan. Dia kata bunyi macam Indonesia. Jadi tak, kita belum lagi baku sepenuhnya, tapi kita yang A di ujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Jadi masih lagi menyebut Jadi bahasa Melayu kita Johor Riau. Ya, Johor Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata, yang cinta tanah air Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti biasa kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu Malaysia. Mengapa bahasa Melayu Malaysia memiliki bahasa baku atau bahasa Melayu ejaan baku, yang terkesan mirip dengan bahasa Indonesia? Dan dari manakah sebenarnya bahasa Melayu ejaan baku tersebut? Bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu dengan ejaan Melayu baku, didapat dari wilayah Sabah, yang satu pulau dengan salah satu wilayah Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan, bahasa Indonesia sudah banyak yang menggunakannya sejak zaman penjajahan Belanda, dan menyebar hingga ke wilayah Sabah dan wilayah-wilayah lainnya di pulau tersebut. Sebelum wilayah Sabah dan wilayah lainnya menyatakan bergabung dengan Semenanjung Malaya, dan membentuk sebuah negara Malaysia, wilayah Sabah dan lainnya, sudah menggunakan bahasa yang biasa digunakan orang-orang Indonesia, pada masa perjuangan melawan penjajah. Lewat bahasa yang sama, demi mendapatkan informasi tentang perlawanan Indonesia melawan penjajah, dan ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan, Sabah pun sebenarnya melawan dan mengusir para penjajah. Dan dari situlah terciptanya Perjanjian Mapilindo, yang bertujuan untuk menentukan wilayah Sabah dan wilayah lainnya, ingin bergabung ke wilayah negara manakah. Dan apakah wilayah Sabah dan lainnya, ingin berdiri sendiri menjadi sebuah negara. Dan ternyata hanya wilayah Brunei yang ingin menjadi sebuah negara sendiri. Brunei Darussalam berani memperjuangkannya untuk menjadi sebuah negara. Dan Malaysia malah menentukan dengan secara sepihak, dengan mendapatkan dukungan Inggris. Inggrislah yang menentukan semua itu, dengan segala macam syarat dan perjanjian. Maka walaupun sudah bergabung dengan Semenanjung Malaya, Sabah masih menggunakan bahasa yang disebut sebagai bahasa Indonesia, bahasa persatuan di masa perjuangan melawan penjajah. Lalu Malaysia menentukan bahasanya, mengikuti ejaan bahasa Sabah, yang disebut sebagai ejaan bahasa Melayu baku. Padahal itu adalah bahasa Indonesia, bahasa yang digunakan sebagai alat pemersatu bangsa di masa penjajahan. Lewat bahasa tersebut, segala bentuk informasi akan mudah didapat dan dimengerti. Dan kini Malaysia mengklaimnya sebagai bahasa Melayu baku Malaysia. Dan juga, bahasa Melayu baku Malaysia, didapat dari wilayah Riau. Serta kosakata-kosakata bahasa Melayu Malaysia, juga didapat dari wilayah Riau. Mengapa demikian? Karena bahasa Melayu Malaysia, selalu merujuk pada bahasa Melayu yang ada di wilayah negara Indonesia tersebut. Karena terbukti, Malaysia selalu mengagumi tokoh pahlawan Indonesia, yang berhasil merumuskan bahasa Melayu baku, yaitu Raja Ali Haji, pada masa penjajahan Belanda. Sebagai tokoh ternama yang berasal dari Riau Lingga, tepatnya di Pulau Penyengat. Mengapa Riau Lingga? Mengapa tidak Johor Riau Lingga? Karena, kedua wilayah tersebut sudah terpisah pada masa penjajahan Belanda dan Inggris. Riau ada pada wilayah jajahan Belanda, yang kini menjadi bagian dari negara Indonesia, dan Johor ada pada wilayah jajahan Inggris, yang kini menjadi bagian dari negara Malaysia. Sedangkan Raja Ali Haji ada di Riau, pada masa penjajahan tersebut. Dan secara otomatis masuk dalam wilayah kesatuan negara Republik Indonesia, sebagai identitas jati diri bangsa Indonesia. Apakah sudah jelas, bahwa bahasa Melayu baku ada pada wilayah Riau, hasil karya Raja Ali Haji, serta masyarakat di Pulau Penyengat? Itu semua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dan bahasa Indonesia memiliki akar bahasa Melayu, yaitu Melayu Riau. Bahkan bahasa Melayu Riau sudah banyak menyerap dan terpengaruh oleh bahasa-bahasa daerah lainnya, yang ada di seluruh wilayah negara Indonesia. Serta bahasa Melayu Riau pun, terpengaruh dan menyerap kosakata-kosakata bahasa Indonesia, yang juga didapat dari hasil bahasa serapan, dari bahasa-bahasa daerah yang ada di negara Indonesia. Jadi tidaklah heran, jika ada kosakata-kosakata bahasa yang sama, antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Namun, mengapa Malaysia mengklaimnya sebagai bahasa Melayu Malaysia, yang diartikan sebagai hasil dari karya negara Malaysia? Padahal semua itu didapatkan dari wilayah negara Indonesia.
Dan janganlah selalu berkata, kalau dahulu Indonesia belum wujud. Demi identitas jati diri bangsa, semua sejarah yang ada di wilayah negara saat ini, dengan secara otomatis masuk pada kisah sejarah suatu negara pada saat ini juga. Yang berarti, yaitu sejarah bahasa Melayu baku, pada awalnya berasal dari negara Indonesia. Tulisan Rumi yang pertama dianggap sebagai ejaan rasmi ialah sistem yang disusun oleh Jawatan Kuasa Ejaan R.J. Wilkinson dalam tahun 1902. Kemudian, sistem ini telah diperbaiki oleh Pendeta Zaba atau Zainal Abidin bin Ahmad. Berdasarkan daftar ejaannya, sistem ejaan Rumi Za'balah yang selama ini dianggap rasmi dan kadang-kadang disebut sistem ejaan sekolah. Di tahun 1956, satu kongres bahasa telah direstukan oleh Tun Abdul Razak yang pada masa itu menjadi Menteri Pelajaran. Upacaranya dilangsungkan di Istana Besar Johor Bahru. Tokoh-tokoh bahasa seperti Pendeta Zaba dan dari Indonesia pula, Profesor Selamat Mulyono dan Dr. Priyono telah turut hadir. Di kongres ini, beberapa perubahan tentang cara mengeja dengan tulisan Rumi telah dikemukakan. Dari kongres ini, lahirlah Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa dialek negeri itu boleh dikira sebagai dialek negeri itu tidak begitu rasmi. Kalau bagi saya yang rasmi itu bahasa yang kalau di RTM bagi saya sebut bahasa standar RTM. Yang tadi dulu kita pernah cuba yang vokal A di hujung kita bunyikan A. Tapi mungkin orang merasakan terlalu bunyi keindonesiaan. Dia kata bunyi macam Indonesia. Jadi tak, kita belum lagi baku sepenuhnya. Tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Jadi masih lagi menyebut Jadi bahasa Melayu itu Johor Riau. Ya, Johor Riau. Kita belum lagi baku sepenuhnya. Tapi kita yang A di hujung kita masih sebut ikut Johor Riau. Tahun 2000 Kabinet memutuskan dimansuhkan penggunaan sebutan baku. Walhal TB3 sudah memberikan suri teladan contoh penggunaan sebutan baku yang sangat baik, yang tidak pun keindonesiaan seperti sangkaan dan dakwaan setengah-setengah pihak. Jadi ini semua isu yang timbul oleh sebab kurang mantapnya pendirian sikap pemerintah. Terkait dengan apa sih bedanya bahasa Indonesia atau bahasa Melayu yang ada di kita dengan yang ada di Malaysia. Pertama, saya harus menyampaikan dari segi kesejarahan, ya. Bahasa Indonesia itu memang adalah diambil dari bahasa Melayu, dan itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihilangkan begitu ya. Pada saat para pemuda kita melakukan Kongres Pemuda Indonesia di tahun 26, kemudian puncaknya pada tahun 28 ya, tanggal 28 Oktober tahun 28, di situ mereka menobatkan bahasa Melayu sebagai sumber dari bahasa Indonesia yang kemudian dideklarasikan sebagai bahasa persatuan yang dijunjung oleh para pemuda itu. Nah, jadi sesungguhnya itu yang fakta sejarah pertama ya, bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Lalu bagaimana bahasa Melayunya sendiri di kita? Nah, pada tahun 45 dalam pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Artinya mengangkat bahasa Melayu ya yang tadinya sebagai bahasa daerah begitu, dinamai kemudian menjadi bahasa Indonesia, diangkat statusnya menjadi bahasa negara. Nah, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa persatuan, dan dengan berbagai label lainnya gitu. Karena bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia ini adalah bahasa perjuangan gitu ya. Nah, jadi dengan status ini kemudian berkembanglah bahasa Indonesia ya. Kita punya tata bahasa baku, punya kamus gitu ya, punya ejaan sendiri gitu. Yang itu semua awalnya didasarkan dari bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu sendiri di kita tetap sebagai bahasa daerah. Penelitian kawan-kawan kita ya menemukan 718 bahasa. Ya, salah satunya adalah bahasa Melayu, ya, bahasa daerah ini. Jadi perbedaannya adalah bahasa Melayu statusnya di kita adalah bahasa daerah, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Nah, apakah ada bedanya? Pasti ada bedanya, ya. Bahasa Melayu di kita dengan bahasa Melayu di Malaysia. Nah, bahasa Melayu di kita berkembang sebagai bahasa daerah. Di sana berkembang sebagai bahasa negara. Nah, lalu apakah sama bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu? Pasti beda. Ya, kita harus mengatakan ini beda karena perkembangannya memang bahasa Melayu berkembang dengan satu jalan, ya. Kemudian bahasa Indonesia berkembang dengan jalan yang lain. Terutama terkait dengan urusan katakanlah ejaan, pembentukan istilah, kemudian penambahan kosakata. Bahasa Melayu di Malaysia itu lebih banyak mengadopsi, menyerap kata-kata dari bahasa Inggris, ya. Wajar saja karena Malaysia adalah bagian dari negara persemakmuran.
Sedangkan bahasa Indonesia itu berkembang ya pada arahnya sendiri dengan menyerap istilah-istilah dari berbagai bahasa asing, bukan hanya dari bahasa Inggris, tapi juga banyak dari bahasa Belanda, Portugis, Arab, Cina gitu ya, kemudian Jepang dan lain-lain gitu, ditambah dengan bahasa-bahasa daerah begitu. Apa buktinya ya bahwa bahasa Indonesia ini sudah menyerap dari bahasa daerah? Coba lihat KBBI ya, buka KBBI kita yang tahun ini nih, yang pemutakhiran terbaru edisi kelima itu sudah menampilkan lebih dari 137-an bahasa daerah yang masuk istilahnya itu ke dalam bahasa Indonesia. Artinya di sini perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu. Nah, ini pembeda yang paling utama.